Halo, assalamualaikum. Sekarang kita ketemu lagi di video pembelajaran ya. Video pembelajaran hari ini adalah tentang tema 1, subtema kedua, pembelajaran yang pertama. Nah, di pembelajaran yang ini kita akan belajar tentang pertumbuhan manusia. Pertumbuhan itu apa sih? Pertumbuhan adalah perubahan manusia dari kecil menjadi dewasa. Bisa kita lihat dari ukuran tinggi dan berat. Kamu juga pasti bisa melihatnya dari foto-fotomu waktu kecil hingga sekarang. Kelihatannya tingginya makin lama makin tinggi, berat badannya juga makin lama makin besar. Nah, pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia berubah dari bayi hingga dewasa. Namun, setelah dewasa, pertumbuhan manusia terhenti. Bisa dilihat ya di sini dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa hingga tua. Seperti yang tadi sudah dibilang, pertumbuhan manusia itu berasal dari sejak bayi. Di dalam kandungan mama selama berapa bulan coba mama mengandungnya? Ya selama 9 bulan atau 36 sampai 41 minggu. Itu pun terjadi pertumbuhan. Bisa dilihat ya di gambar ya. Nah, setelah itu pertumbuhan itu selalu dibarengi dengan perkembangan. Nah, perkembangan manusia adalah salah satu ciri perubahan pada makhluk hidup. Perkembangan itu, perkembangan adalah perubahan makhluk hidup berubah menjadi kedewasaan. Misalnya nih, waktu kecil, waktu bayi baru lahir, cuman bisa nangis aja, mau minta makan, mau pipis, mau apa-apa, semuanya hanya menangis. Tapi ketika umur 2 tahun, kita sudah mulai belajar bicara. Coba deh lihat dede ini. Ayam. Apa? Ketika dikasih gambar lemon, atau bentuk lemon, ketika dia bilang, mamahnya bilang lemon, dia bilangnya malah ayam. Karena itu dia sedang belajar huruf atau belajar kata-kata yang didengarkan oleh mamanya. Ayam. Nah, kamu ada nggak perkembangan yang dirasakan? Kalau Ibu Tia sendiri dari kecil misalnya tidak bisa naik sepeda, lalu Ibu Tia belajar sepeda. Nah, sekarang Ibu Tia jadi bisa naik sepeda. Itu adalah perkembangan Ibu Tia. Kalau kalian ada tidak? Nah, ini juga dari gambar ini, apa coba ada perubahan perkembangannya enggak? Atau perubahan dari pertumbuhan? Edo megang botol kecil, waktu kecil dia megang botol susunya yang kecil. Tangannya tidak terlalu kuat untuk memegang botol yang besar. Sedangkan Edo ketika sudah SD, dia mampu memegang botol atau gelas yang lebih besar. Nah, itu juga ayah mampu menggendong anak perempuannya. Semuanya itu berada di kekuatan tangan. Kekuatan tangan manusia mengalami perkembangan seperti yang tadi Edo kecil dan Edo besar memegang gelas yang berbeda ukurannya sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan tubuhnya. Kekuatan tangan itu dapat dilatih loh melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Gerakan kuat yaitu gerakan yang dilakukan secara kuat. Contohnya adalah mendorong meja. Kita mengeluarkan tenaga yang sangat banyak untuk mendorong meja. Sedangkan gerakan lemah contohnya seperti tangan kita yang memegang kapas karena kapas itu tidak berat. Nah, di sini kita akan melihat gerakan tangan yang digunakan dalam menari. Coba perhatikan kalau bisa sambil kalian praktekkan ya di rumah. Kita akan belajar menari. Kita akan menarikan gerakan lemah dan gerakan kuat. Masih ingatkah kamu? Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Mari kita gerakan tubuh kita dengan cara menari. Kita akan menarikan 6 gerakan.
Mari kita mulai. Gerakan yang pertama yaitu mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Lakukan gerakan ini dengan kuat, seperti sedang mengangkat beban. Pertama, angkat tangan kananmu. Kemudian, angkat tangan kirimu. Lakukan secara bergantian ya. Mari kita lihat contohnya. Seperti ini ya, angkat tangan kanan dan tangan kirimu secara bergantian. Gerakan yang kedua yaitu kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Lakukan gerakan ini dengan perlahan. Pertama, simpan kedua tanganmu di atas. Kemudian dengan perlahan gerakan ke bawah seperti aliran air. Mari kita lihat contohnya. Lakukan seperti ini ya. Gerakan yang ketiga yaitu rentangkan kedua tangan ke samping. Lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Pertama, rentangkan dulu tanganmu. Kemudian bengkokkan tanganmu membentuk huruf U. Ayo kita lihat contohnya. Seperti ini ya, rentangkan, bengkokkan, rentangkan, bengkokkan, rentangkan, kemudian bengkokkan lagi. Lakukan dengan kuat ya. Gerakan yang keempat yaitu gerakan memutar pergelangan tangan. Lakukan gerakan ini secara perlahan ya. Pertama, rentangkan tanganmu, kemudian gerakan pergelangan tanganmu secara memutar. Mari kita perhatikan contohnya. Seperti ini ya. Putar-putar pergelangan tanganmu. Lakukan secara perlahan. Gerakan yang kelima yaitu mengacungkan tangan ke depan dengan kuat. Lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Pertama, acungkan tanganmu dengan posisi telapak tangan terbuka. Kemudian, tutuplah telapak tanganmu. Lakukan secara bergantian ya. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Lakukan secara perlahan ya. Kemudian gerakan yang terakhir, yang keenam yaitu gerakan bertepuk tangan. Lakukan dengan kuat dan dengan lemah. Kamu bisa membuat variasi, seperti bertepuk tangan dengan satu jari, kemudian bertepuk tangan dengan dua jari, bertepuk tangan dengan tiga jari, bertepuk tangan dengan 4 jari, dan bertepuk tangan dengan 5 jari. Lakukanlah dengan kuat ya saat menepuk 5 jarimu. Mari kita coba semua gerakan ya. Kita gunakan musik agar lebih menarik. Nah, gimana tuh? Pada nyobain nggak di rumah? Semoga nyobain ya. Anggap aja itu olahraga ringan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran matematika. Nah, kemarin kita telah belajar penjumlahan tanpa menyimpan. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dengan cara menyimpan. Di sini Ibu Tia punya angka 1200 dan 2900. Nah, menuliskan
penjumlahan teknik menyimpan atau bersusun ke bawah harus sama ya letak nilai tempatnya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 2 tambah 1, 11. Ya, 11. Satunya disimpan di sebelah kiri. Jadi, hasilnya adalah 4100. Ada contoh lainnya. 2500 dan 3800. 0 dan 0 adalah 0, 0 tambah 0, 0, 5 ditambah 8 adalah 13, 3-nya ditaruh di bawah, satunya ditaruh di atas angka 2, di atas ribuan. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 adalah 6. Jadi hasilnya adalah 6300. Segitu penjelasan dari Ibu. Silakan cek classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.